Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan di malam hari ini, kita berharap semoga ya Allah memberikan hujan yang bermanfaat ya, yang menjadikan kehidupan bagi ya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Tentunya semua nikmat yang Allah berikan membutuhkan rasa syukur dari diri kita, karena itu adalah hal yang harus kita lakukan supaya nikmat tersebut akan selalu ada ya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki hadis yang keempat, yang mengulangi kembali hadis yang keempat, tentunya min bab at-tadhkir, sebagai bentuk mengingatkan untuk saya pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya kita berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah ya, mungkin 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, satu bulan yang istimewa yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya ma min ayyamin al-amalu shalih fihi ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan di awal Dzulhijjah. Ya, sampai sahabat tanya, walil jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad ya Rasul? Iya, termasuk jihad. Ya, jihad pun berarti kalah dengan amal soleh yang dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang ya kharaja jihadan fi sabilillah, keluar mujahid fi sabilillah ya, kemudian dia tidak kembali lagi. Nah, itu baru menyamai ibadah di awal bulan Dzulhijjah. Maka ikhwas sekalian, manfaatkan waktu di awal Dzulhijjah nanti untuk kita bisa beramal soleh. Di antaranya kita bisa berpuasa, jika memungkinkan berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Ya, kalaupun tidak minimal tanggal 9-nya jangan sampai terlewat puasa Arafah. Ya, jangan sampai terlewat puasa Arafah, karena itu menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kemudian juga perbanyak zikir, ya, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Ya. Karena itu adalah amalan yang istimewa, dan amalan-amalan yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini sebagai pengingat buat kita semua
Ya, jangan sampai 10 awal Dzulhijjah menjadi satu hal yang biasa saja. Ya, padahal hakikatnya kalau kita lihat sama dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perbedaannya apa? Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang istimewa adalah malamnya kan itu. Kalau 10 awal Dzulhijjah yang istimewa adalah siangnya. Ya, apalagi di dalamnya ada puasa Arafah, apalagi di dalamnya ada menyembelih kurban dan lain sebagainya. Taib. Ikhwas sekalian, ya, mengulangi kembali, kita mengingatkan kembali tentang hadis yang keempat, yaitu fase penciptaan manusia, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sekalian ini dikumpulkan penciptaannya, ya, yang awal adalah arba'ina yauman nutfah. 40 hari yang pertama adalah setetes mani. Kemudian masuk ke 40 hari yang kedua, yaitu setetes darah atau segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga adalah segumpal daging. Ya, begitu sudah selesai 120 hari, diutus malaikat untuk meniupkan ruh dan memberikan 4 atau diperintahkan menuliskan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ya, untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, entah dia sengsara atau bahagia. Ya, kita tahu sengsara atau kebahagiaan dilihatnya dari surga atau neraka. Kalau dia bahagia berarti dia surga, kalau sengsara berarti dia masuk neraka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana kita, ya, sudah tertulis di antara takdirnya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal saja, ternyata tertulis di dalam kitab, di dalam takdir, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Wa inna ahadakum, ya, sebaliknya ada seseorang yang sudah beramal dengan amalan ahli neraka, terus dia sampai jarak antara dirinya dengan neraka sekitar 1 jengkal, ternyata tertulis dia penghuni surga, maka dia akhirnya beramal dengan amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sudah menjelaskan, ya, secara rinci di pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian sedikit kita mengulangi kembali bahwa kalimat terakhir, ya, demi Allah, ketika Allah melihat ada seseorang yang beramal dengan ahli surga, kenapa kok malah menjadi ahli neraka? Apakah amalannya sia-sia? Tentunya tidak. Yang dimaksud di sini adalah dalam riwayat yang lain, mereka beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia. Ya, tapi ternyata apa? Hanya dalam pandangan manusia saja. Dia itu beramal riyaan, kan gitu. Jadi ya nggak dianggap gitu. Karena Bapak, kalau seandainya seseorang beramal dengan ahli surga, benar-benar ikhlas, ya Allah nggak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Taib. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah, ya, baiknya cara penyampaian Abdullah ibnu Mas'ud, ya, di mana beliau memulainya dengan kalimat wa huwa shadiqul masduq. Jadi Abdullah bin Mas'ud dengan cerdasnya, karena hadis ini berbicara tentang fase penciptaan manusia, belum ada USG waktu itu gitu. Kemudian juga berbicara tentang takdir, bahwasanya dia ini takdirnya ke surga atau ke neraka, ya. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud menambahkan kalimat di depannya wa huwa shadiqul masduq. Padahal tanpa itu pun kita sudah yakin, seyakin-yakinnya Rasulullah itu nabi yang benar, setiap pembicaranya benar dan dibenarkan. Tapi untuk menegaskan ini, maka Abdullah bin Mas'ud menambahkan kalimat tersebut. Ya, dan inilah keistimewaan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kita sudah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu salah satu Abdullah yang terkenal di masa sahabat. Siapa saja Pak kemarin saya sebutkan?
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 Abdullah yang memang terkenal ahli fikih di zamannya, di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak perkataan-perkataan Abdullah bin Mas'ud yang seakan-akan itu adalah keluar dari lisan Rasulullah, padahal keluar dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya adalah perkataan beliau, "Man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman falyuhafid ala hadhihi salawat haitsu yunada bihinna." Salah satu perkataan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam kondisi muslim berserah diri, maka jagalah salat-salat ini sesuai dengan panggilannya. Artinya kalau dipanggil ayo jaga. Ada adzan jaga, ada adzan jaga. Maka yakin, kata Abdullah bin Mas'ud, besok akan ketemu Allah dalam kondisi muslim, dalam kondisi berserah diri. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, dalam kondisi berserah diri, maka jagalah salat-salat ini sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan adzannya. Kalau diundang untuk salat isya berangkat, salat subuh berangkat, dan lain sebagainya. Maka ini bentuk penjagaan terhadap salat. Tip. Kemudian hendaknya ketika berbicara yang membutuhkan penekanan, annahu yanbaghi lil insan an yu'akkidal khabar. Bagi manusia untuk memberikan penekanan ketika memberikan kabar. Makanya di sini ini kabar tentang gaib. Abdullah bin Mas'ud memberikan penekanan dengan kalimat wa huwa shadiqul masduq. Jadi kalau kita bisa memberikan penekanan dari kabar yang kita sampaikan, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi kalau kita mau ngasih tahu, mungkin kita bisa bersumpah misalnya, atau kita bisa mengatakan dengan sesungguhnya saya melihat dan lain sebagainya. Itu lebih kepada penekanan saat kita menyampaikan. Kemudian bahwa manusia di perut ibunya pengumpulannya seperti itu, Pak. Dikumpulkan penciptaannya seperti yang diajarkan Rasulullah, dan ternyata kalau kita lihat di dalam kedokterannya kayak gitu. Tidak ada perbedaan. Berarti apa? Ini menunjukkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul ketika mengabarkan itu bukan dari hawa nafsunya, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Rasul menyampaikan sesuatu ternyata dibenarkan dari ilmu kedokteran misalnya. Makanya Islam itu agama yang menjaga semuanya, Pak. Daruriyatul khamas misalnya, menjaga nasab, menjaga harta dan lain sebagainya, ini Islam. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan tentang fase penciptaan manusia ternyata benar, sesuai dengan apa yang ada pada ilmu kedokteran. Kemudian annahu yabqa nutfatan limuddatin arba'ina yauman. Fase pertama adalah setetes mani. Setetes mani yang tentunya kalau dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran bertemunya sel sperma laki-laki dan sel sperma pertemuan dan lain sebagainya. Nah, di sini diolah berapa? 40 hari. Berubah sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Pertanyaannya, jadi 40 hari pertama ini setetes mani, artinya mani itu bertemu dengan ovum, kemudian berkembang sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadilah nanti segumpal darah. Nah, dalam kondisi 40 hari pertama ini, kalau diketahui misalnya, apakah boleh menggugurkannya? Nah, ini pertanyaannya.
Apakah dalam proses 40 hari pertama ini boleh untuk ibaratnya membuangnya? Ataukah tidak boleh? Nah, sebagian menjawab adalah yajuzu ilqa'uha bidawain mubah. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh menggugurkannya dengan obat-obatan yang mubah. Kenapa? Karena belum dianggap manusia. Ya, belum dianggap manusia. Walam yujad fihi aslul insan. Dan belum ada, ya artinya belum berbentuk manusia dan lain sebagainya. Ini pendapat pertama. Ya, tapi pendapat kedua dan tentunya ini yang lebih baik, lebih tepat adalah tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini di tempat yang kokoh. Dalam surat Al-Mursalat ayat 21 22 Allah mengatakan faja'alnahu fi qararim makin, kami jadikan apa? Air mani itu ada di tempat yang kokoh. Ila qadari ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Mengeluarkan janin tersebut kecuali setelah waktunya. Dan ini pendapat yang lebih baik. Ya, dan ini pendapat yang lebih baik. Ya, biasanya orang kalau ya ketahuan hamil dan hamilnya di luar nikah, nah di sini nih mulai. Ya. Apalagi kalau sudah berbentuk janin, nah ini yang berbahaya. Ini kita bicara dulu sebelum bentuk janin. Masih berbentuk apa? Setetes mani. Tip. Nah ini kalau boleh nggak kita gugurkan dalam setetes mani? Jawabannya lebih baik nggak boleh. Lebih tepat tidak boleh. Berbeda kalau kondisinya darurat. Apa darurat? Kalau misalnya dari dokter yang terpercaya dikatakan bahwasanya kalau ini kehamilannya dilanjutkan akan berbahaya bagi ya, janin atau bagi orang tuanya. Maka karena ini posisinya adalah darurat, ini adalah hal yang diperbolehkan. Alasannya belum jadi bayi. Ya, yang kedua kondisinya darurat. Ini pertama. Baik. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang selanjutnya adalah hikmatullah azza wa jalla fi atwaril janin minan nutfah ilal alaqah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam perkembangan janin tadi. Dalam perkembangan janin dari setetes mani menuju segumpal daging, segumpal darah. Ya, jadi perubahan dari setetes mani terus bergerak sampailah jadi segumpal darah. Kemudian ini menunjukkan apa? Ahamiyatud dam fi baqai hayatil insan. Pentingnya darah di dalam apa? Kehidupan manusia. Makanya kadang kalau kekurangan darah kan sampai mencari darah gitu kan, sampai donor darah dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan pentingnya darah dan bahwasanya asal Bani Adam setelah setetes mani adalah darah. Ya. Maka kalau seseorang kekurangan darah bisa jadi ia akan meninggal dan lain sebagainya. Nah, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tidak boleh bagi kita menumpahkan darah. Ya, tidak halal bagi seorang muslim menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan hak. Ya, yang hak maksudnya yang diperbolehkan secara syariat. Ya, dan nama menumpahkan darah di sini maksudnya apa? Membunuh kan gitu. Ya, tidak boleh bagi seseorang itu membunuh sesama muslim, ya, yang dia beriman kepada Allah kecuali dengan cara yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan apa saja, Pak? Cara yang diperbolehkan kita menumpahkan darah, ada yang tahu nggak, Pak? Yang pertama kisos, betul. Kalau ada orang meninggal, membunuh seseorang, maka dikisos, dibunuh balik. Nah, ini boleh. Yang lain, ya, yang lain adalah pezina, ini. Orang yang sudah menikah
kemudian berzina, maka boleh untuk dibunuh dengan cara dirajam, itu dirajam. Ya, yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang yang murtad itu ya boleh untuk dibunuh secara hukum Islam tentunya ya, secara hukum Islam. Jadi kalau ada orang, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Ya bunuh dia. Secara hukum Islam seseorang yang murtad hukumannya adalah dibunuh. Ya, hukumannya adalah dibunuh. Taib. Maka ini menunjukkan pentingnya darah dalam kehidupan manusia. Ya, dalam kehidupan manusia, makanya tidak boleh bagi kita menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Makanya membunuh seorang muslim ya dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah ya, dan neraka jahanam. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan yang ketiga atau fase yang ketiga dari segumpal darah menjadi apa, Pak? Ya, segumpal daging. Ya, nah segumpal daging ini, Pak, terkadang berbentuk manusia langsung, terkadang enggak gitu loh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj, min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Ya, terkadang menjadi segumpal daging itu bisa jadi ada bentuknya sudah berbentuk manusia atau terkadang tidak berbentuk manusia. Ya, memang ada perbedaan pendapat di sini terkait daging saja. Kalau seseorang keguguran ternyata cuma daging biasa belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar bukan darah nifas. Jadi kalau seorang perempuan keguguran, ya umurnya belum 4 bulan nih kan itu, belum 4 bulan, tapi dia sudah berbentuk segumpal daging. Nah dilihat dagingnya ini sudah berbentuk manusia apa enggak? Misalnya ada tangannya kecil, ada kakinya kecil dan lain sebagainya. Maka kalau kata Syekh Utsaimin, seandainya sudah berbentuk manusia, maka dia sudah nifas. Ya, darah yang keluar darah nifas. Tapi kalau enggak berbentuk manusia, maka darah yang keluar adalah darah rusak biasa. Ya, tidak dianggap nifas. Wallahu alam. Ini kalau daging ya, berbentuk daging dan lain sebagainya. Dan ya dalam sebuah berita ternyata dikatakan di Irak sana, di selokan-selokan itu terkadang banyak daging-daging kecil kayak gini. Ya dagingnya sudah kadang udah ada tangannya dan lain sebagainya. Ya, jadi ternyata apa? Pernikahan mut'ah yang mereka lakukan ya menjadikan mereka itu senantiasa menggugurkan kandungannya dan dibuang di selokan-selokan sana. Ya, dan inilah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah kan senang banget yang namanya ya zina atas nama kawin. Ya, kawin apa? Nikah mut'ah tadi kan itu. Ya, nikah mut'ah tadi. Makanya banyak anak muda yang mungkin ya senang dengan gitu. Oh, boleh lo nikah. Ya, karena di dalam Syiah itu boleh nikah hanya sejam saja, bahkan tanpa wali. Ya sebenarnya bukan nikah, zina ya Pak ya. Ya kontrak. Ya naudzubillah, summa naudzubillah. Ya makanya hati-hati terutama kalau di Indonesia itu banyak di Bandung ternyata. Ya di Bandung itu banyak dan ada kisah di sana ada seorang wanita terkena penyakit yang ternyata penyakit itu karena gonta-ganti pasangan, padahal dia itu penampilannya ya muslimah gitu, jilbabnya lebar dan lain sebagainya. Ya dokternya memeriksa ini, ya kaget, kok ini penyakit biasanya menimpa orang yang sering gonta-ganti pasangan. Ya, makanya nanya, Mbak sering gonta-ganti pasangan atau gimana dan lain sebagainya. Oh ya, apa pasangan gimana maksudnya gitu. Ya sampai akhirnya dokter itu tahu bahwasanya ini terjangkit penyakit apa ya virusnya Syiah. Mbak itu sering nikah mut'ah ya kan gitu. Loh kok dokter tahu kan gitu. Nah ini yang menyebabkan penyakit Anda. Ya bahwasanya ya nikah mut'ah itu ya gonta-ganti pasangan, naudzubillah. Ya makanya
di dalam Iran sendiri ya, diceritakan ada seseorang yang suka nikah mut'ah sampai pada titik dia nikah mut'ah dengan anaknya sendiri. Karena kan nggak tahu gitu kan. Nikah mut'ah sama ini selesai udah. Ternyata dia hamil, wanita ini hamil, keluarlah anaknya sudah besar. Suatu saat ketemu lagi dinikah mut'ahkan ini kan. Padahal ini adalah anaknya sendiri. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka hati-hati dengan Syiah yang semakin semakin berani untuk menampakkan diri dan lain sebagainya. Ya, bahkan mereka masuk ke dalam partai politik ya untuk melegalkan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Taib. Makanya Indonesia itu ya semakin dikepung oleh banyak hal-hal yang merusak, Pak. Bukan hanya Syiah, LGBT juga semakin marak sekarang, naudzubillah. Ya, bagaimana seseorang kok suka dengan sesama jenis, dan ini bahkan terkena ya beritanya kan terekspos di SD ada kelompok penyuka sesama jenis. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari bahaya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian selanjutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil, anna nafhar ruh yakunu ba'da tamami arba'ati ashhur. Bahwa peniupan ruh itu terjadi setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan betul, arba'ati ashhur. Ya, jadi ya 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Nah, setelah selesai 40 hari ketiga baru ditiupkan ruh. Karena Nabi mengatakan summa yursalu ilaihil malak, lalu diutus malaikat dan meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh berarti umur berapa itu? Ya berarti 120 hari gitu. Ya 120 hari ke atas. Jadi kalau ada janin di kandungan, ini umurnya berapa? Ini kalau dilihat sudah 4 bulan ke atas. Ya sudah, berarti dia sudah ditiupkan ruh. Terkait hal ini, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Bahwa apabila setelah peniupan ruh ternyata janin itu keguguran, maka janin itu diperlakukan seperti manusia. Ya. Karena sudah ditiupkan ruh. Apa saja Pak berarti Pak? Kalau keguguran, apa yang harus dilakukan kepada janin tersebut? Ya dimandikan, disolati, ya dikafani, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Termasuk juga apa? Disunahkan tetap diberi nama dan diakikohi. Ya tetap diberi nama dan diakikohi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi manusia. Ya sudah menjadi manusia. Nah ini juga para ulama mengatakan berarti darah yang keluar pada wanita adalah darah nifas. Adalah darah nifas. Ya, kemudian di antara perkara yang penting ketika sudah ditiupkan ruh, bahwa setelah ditiupkan ruh haram untuk digugurkan dalam kondisi apapun. Tidak boleh digugurkan kandungannya dalam kondisi apapun karena sudah ditiupkan ruh. Ya, ya. Dan tidak boleh membunuhnya. Artinya kan kalau menggugurkan atau bahkan berusaha untuk membunuhnya berarti dia membunuh manusia. Ya. Kalau seandainya ada, nah di sini Syekh Utsaimin menyebutkan kalau seandainya sama seperti tadi, ya, di kondisi baru setetes mani, bahwa seandainya ini diteruskan maka bisa berbahaya untuk ibunya. Apakah boleh untuk digugurkan kandungannya atau tidak? Ya tentunya sebagian menjawab boleh karena darurat, tetapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Ya beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh menggugurkannya meskipun dokter mengatakan kalau diteruskan akan menyebabkan kematian ibunya. Ini tentunya pendapat beliau.
Ya, pendapat Syekh Utsaimin, karena yang lain mengatakan boleh. Kalau dokter itu terpercaya, ya maka boleh untuk menggugurkan kandungannya. Nah, kenapa kita bicara Syekh Utsaimin pendapatnya? Kenapa beliau mengatakan tetap tidak boleh menggugurkan kandungan? Karena apa? Ya, ini janin sudah ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Ya. Kenapa kita katakan tidak boleh atau kata Syekh Utsaimin tidak boleh? Yang pertama, membunuh jiwa untuk menghidupkan jiwa yang lain itu tidak boleh. Ini menurut beliau ya. Jadi seandainya nih di hutan ada dua orang kelaparan nih dua-duanya, nggak ada makanan apapun. Bolehkah salah satunya membunuh satunya untuk dimakan kan gitu? Kan nggak boleh tetap. Ya tetap tidak boleh. Makanya tidak boleh membunuh salah satunya untuk ya mempertahankan hidup yang lain. Ya ini tidak boleh. Makanya kata beliau, seandainya kita menggugurkan kandungan, lalu kandungan tersebut tentunya meninggal, maka kita yang telah membunuhnya. Berarti kita membunuh janin tersebut. Beda kalau seandainya membiarkan janin itu, lalu kemudian apa? Ya ternyata janin itu pun meninggal, ibunya pun meninggal, maka tentunya ini adalah ya yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, tidak mesti ya. Kalau seandainya ibunya meninggal, janinnya akan meninggal kan gitu. Ataupun sebaliknya, janinnya meninggal, ibunya akan meninggal. Karena ya kata beliau, ya terbukti banyak alat-alat canggih yang tentunya bisa menyelamatkan keduanya ataupun menyelamatkan salah satunya. Wallahu a'lam. Ini pendapat beliau tentunya. Ya, sebagian pendapat yang lain mengatakan dalam kondisi darurat ya dan dokter itu terpercaya maka boleh menggugurkannya ya untuk tetap menjadikan sang ibu selamat. Nah, wal khulasah kata pensyarah di sini, kesimpulannya adalah apabila sudah ditiupkan ruh maka tidak boleh menggugurkannya. Ini ya pelajaran yang lain. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bentuk perhatian Allah kepada makhluknya. Di mana di dalam janin saja Allah sudah ngirim malaikat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan porsi yang banyak untuk manusia dengan pengiriman malaikat misalnya. Kalau kita lihat malaikat itu kan banyak macam-macam tugasnya. Ya, ada malaikat penyampai wahyu dan malaikat terdekat dengan Allah tentunya malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat yang terdekat dengan Allah yang lain adalah para pemikul arsy yang jumlahnya ya 8. Ya, yang jumlahnya 8. Ya, tapi malaikat ini malaikat yang besar karena memikul arsy. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya bahwasanya malaikat pemikul arsy ma baina syahmati udunihi wa atikihi masirata sab'una alfan. Gitu. Atau sab'umi'ati alfan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahwa jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah jarak perjalanan 700 tahun. Ya, ini malaikat pemikul arsy Pak. Jadi antara sini sama pundaknya ya jenengan harus melewati 700 tahun perjalanan. Ya baru bisa nyampe. Itu memang karena Allah menciptakan arsy makhluk yang paling besar. Ya makhluk yang paling besar. Nah, terkait manusia, manusia itu mulai dikirimi malaikat pada saat ada di perut ibunya. 4 bulan sudah dikirim malaikat. Dijaga di situ. Ya, kemudian apa? Begitu lahir dikirim satu malaikat penjaga. Ya kan? Ada namanya al-hafadhah awil mu'aqibat kan itu. Ya, jadi ada malaikat yang senantiasa menjaga dia. Ya. Yahfadzuna min kulli amrin, menjaga dari segala perkara. Makanya kalau kita kok kepleset nggak jatuh bukan karena kita bisa silat kan gitu.
Karena di situ ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga kita. Kita naik motor, ya tiba-tiba misalnya ada lubang kok kita nggak jatuh, itu ada malaikat yang menjaga kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Ya, ini terus menjaga sampai takdir Allah menunjukkan kita itu sudah ajalnya, baru dia akan pergi malaikat itu. Ya, malaikat tersebut akan pergi meninggalkan ya kita. Ya, nah itu. Ya, kemudian ada malaikat yang menulis amalan kita dan bergantian antara malaikat pagi dan malaikat malam. Ya, malaikat siang dan malaikat malam, dan pergantian shiftnya ini kapan? Ya, di waktu subuh dan di waktu asar kan itu, di waktu subuh dan di waktu asar. Naam. Kemudian ada malaikat yang turun pada saat kita mau meninggal, terutama adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beriman. Ya, maka akan turun banyak malaikat untuk mengabarkan kegembiraan kepada orang yang beriman dengan mengatakan jangan bersedih, jangan takut. Ya, dan ada surga untukmu dan lain sebagainya. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sehingga memberikan malaikat. Ya, makanya malaikat-malaikat ini tentunya akan menjaga kita. Ya, taib. Wa kullu hadza dalilun ala inayatillahi ta'ala bina. Ini dalil bahwasanya Allah benar-benar ia memperhatikan kita. Ya, Allah tuh sayang dengan kita. Rahmat Allah itu ya besar untuk manusia. Ya, nah. Kemudian yang perlu diperhatikan ikhwas sekalian, bahwasanya Allah itu ya memberikan malaikat tugas-tugasnya, bukan berarti Allah butuh malaikat. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi Allah misalnya memberikan malaikat pencabut nyawa, namanya malakul maut. Ya, kemudian malaikat maut ini juga ditemani malaikat-malaikat yang lain sebagai penolong malaikat maut. Allah juga memberikan Israfil tugas apa? Menurunkan hujan saat ini, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, itu bukan berarti Allah butuh malaikat Israfil untuk nurunin hujan, kan gitu. Ya, tentunya Allah menciptakan mereka para malaikat untuk hikmah yang tentunya tidak selamanya kita ketahui apa hikmahnya. Ya, intinya Allah menciptakan mereka. Israfil misalnya tugasmu menurunkan hujan, tugasmu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ikhwas sekalian pun, ketika kita tahu bahwasanya yang ditugaskan untuk menurunkan hujan malaikat Israfil, boleh nggak kita minta ya Israfil? Ketika misalnya kita kemarau, minta ya Israfil tolong turunkan, ya Mikail, mohon maaf, Mikail maksudnya. Wahai Mikail, tolong turunkanlah hujan. Boleh nggak gitu, Pak? Ya enggak boleh tetap. Karena malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, yaitu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap enggak boleh kita, wahai Mikail tolong turunkanlah hujan. Wahai Mikail tolong jangan turunkan hujan. Lah bagaimana kalau orang datang kepada siapa tuh pawang hujan yang terkenal waktu itu kan gitu. Ya enggak boleh. Apa namanya? Ya, Mbak siapa gitu kan. Ya, Mbak Rara gitu kan, tidak boleh itu. Ya, jelas. Baik. Allah memberikan wasiat atau memberikan mandat kepada malaikat Israfil untuk meniup sangka kala kan gitu. Ya. Kata Nabi SAW, semenjak dapat mandat untuk meniup sangkakala, maka malaikat Israfil itu meletakkan sangkakalanya di mulutnya sampai nanti diperintahkan. Ya, jadi nggak pernah lepas dari mulutnya malaikat Israfil. Subhanallah. Taib. Inilah para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Dan jangan seperti keyakinannya orang-orang musyrik, yang ini keyakinan yang ya tidak berdasar. Orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah ya siapa? Anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas perbagian yang tidak adil buat mereka, karena mereka itu kan nggak suka dengan anak perempuan, tapi kok malah malaikat disebut anak perempuannya Allah. Naudzubillah. Kemudian anna ruha fil jasati tanfuhu nafhan
Walakin la na'lam kaifiyah. Bahwasanya ruh di dalam jasad ini itu ditiupkan. Tapi kita nggak tahu peniupannya kayak apa gitu loh. Ya, tidak boleh kita bertanya juga niupnya kayak apa? Apakah kayak kita niup? Ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya bahwasanya ruh itu ditiupkan sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 12. Ketika Maryam ditiupkan ruh Nabi Isa misalnya. Allah mengatakan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam bintu Imran yang terjaga kemaluannya fanafahna fihi min ruhina. Kemudian kami tiupkan ruh dari kami. Nah ini. Nah meniupkan seperti apa? Kita nggak tahu seperti apa. Nah, ya, taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 85 apa? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah perkara dari Tuhannya. Taib. Ya, ini terkait ruh karena sebagian mengatakan ruh adalah begini, ruh begitu dan lain sebagainya. Ruh itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ini pendapat yang tidak berdasar. Intinya ruh itu Allah yang tahu. Kita nggak tahu seperti apa kaifiah. Ya, seperti apa bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian ya, annal malaikata alaihimussalam abidun yu'maruna wa yunhaun. Malaikat itu juga sama seperti kita, diperintah. Karena kalimatnya kan ya, malaikat itu diutus kepada jadin wa yu'mar, dan diperintahkan. Berarti malaikat itu juga diperintah gitu. Ya, malaikat sama dengan manusia diperintah. Nah, siapa yang memerintahkan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, tasarruful malaikah, ya, pergerakan malaikat itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya kok malaikat Jibril berubah menjadi manusia, ya itu adalah perintah dari Allah. Malaikat Jibril datang ke Maryam dalam rupa laki-laki yang tampan misalnya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Maryam sendirian dan dia bersembunyi ketika diketahui ya, Maryam itu kan memang wanita terjaga, Pak. Dia tinggal di dekat atau di salah satu tempat di Masjidil Aqsa. Datang Jibril dengan rupa yang tampan gitu. Ya. Maryam takut, kamu mau ngapain ini gitu. Ya, kamu mau ngapain? Saya sesungguhnya adalah wanita yang terjaga. Ya, karena Jibril tampan sekali waktu itu. Maka kata Jibril, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan diberikan anak. Ya, kabar gembira bahkan itu. Tapi Maryam gak gembira dong, orang gak pernah berhubungan intim kok dikasih anak, kan kaget nih. Ya, makanya ikhwas sekalian, kehadiran seorang anak itu adalah sebuah kabar gembira. Ya, tapi ini tidak berlaku dengan Maryam tentunya karena kaget loh, saya nggak pernah berhubungan intim. Ya, bagaimana saya bisa memiliki anak ya dalam kondisi tidak pernah berhubungan intim? Dan kata Jibril, bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Ya, nah maka Maryam pun bersembunyi karena malu tentunya. Ya, nanti orang akan berbicara macam-macam. Ya, dan tentunya terjelas bahwasanya orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina. Salah satunya adalah menuduh Maryam berzina dengan Nabi Zakaria, naudzubillah. Ya, naudzubillah, dan ini tuduhan yang tidak berdasar. Taib, anna hadhil arba, 4 hal ini yang diperintahkan Allah kepada malaikat untuk menuliskannya, yaitu apa? Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kebahagiaan atau kesengsaraan. Ya, berarti kita sudah ditulis semua nih Pak. Rizki kita udah ditulis, ajal kita udah ditulis, amal kita juga udah ditulis, kita bahagia atau sengsara, maksudnya dalam artian kita ini ahli surga atau ahli neraka udah ditulis.
Apakah dengan demikian kita nggak perlu mengetahui atau mengamalkan asbab atau mengamalkan amalan soleh misalnya? Udahlah kita nyantai aja karena Allah sudah menulis rizki saya kan gitu. Allah sudah menulis ajal saya, udah nunggu aja kan gitu. Jodoh saya berarti udah ditulis, ya udah nunggu aja jodohnya kan gitu. Maka tentunya ikhwas sekalian, ya tetap kita beramal soleh. Ya, tetap kita beramal soleh karena kita tidak tahu takdir kita kan gitu. Ya emang kita sudah tahu takdir kita kan nggak tahu. Ya makanya ketika para sahabat nanya, ya Rasulullah afala natakhilu, apakah kita tidak perlu itikal gitu kan? Ya nyerahkan semua aja kepada takdir. Maka kata Nabi SAW, i'malu, beramalah kalian, fakulun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang itu akan dimudahkan perjalanannya menuju yang ditakdirkan. Jadi kalau ditakdirkan ahli surga, ya Allah mudahkan jalannya ke surga itu kan. Kalau ditakdirkan ahli neraka, ya Allah akan menakdirkan ke ahli neraka. Na'udzubillah. Naam. Maka ya menunjukkan bahwasanya kita tetap beramal gitu. Karena kita nggak tahu takdir kita. Dan kita juga tidak bisa berdalil dengan takdir saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya kan, orang lagi judi, lo kok nggak mau judi? Oh ini udah takdir saya kan gitu, ya nggak bisa. Emang kamu tahu takdir kamu kan gitu. Ya maka tidak boleh berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan. Ya orang kok kamu berzina, ya udah takdirnya saya zina sekarang kan gitu. Nauzubillah. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, di antara pelajaran yang kita ambil adalah annal malaikata yaktubun. Ya, malaikat itu juga menulis. Ya, karena apa? Di sini suruh nulis rizkinya, ajalnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menulisnya, dengan bahasa apa ya kita nggak tahu lagi. Kita nggak perlu mengetahuinya. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tentunya kalau Rasul ngasih tahu ya akan dikasih tahu gitu loh. Tapi kalau enggak ya sudah kita imani, oh malaikat menulis. Gimana nulisnya nggak tahu sudah. Kan kita tahu ada malaikat yang menulis amalan kita di pagi hari, ada yang malaikat menulis amalan kita di malam hari dan lain sebagainya. Udah intinya malaikat menulis. Ya, perkara tulisannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, pakai font apa dan lain sebagainya itu bukan bagian dari kita, kan gitu. Ya, kita hanya tahu malaikat itu menulis. Nah, ya. Baik. Kemudian juga yang perlu diketahui, berarti malaikat yang ada di dalam janin mengetahui rezeki kita, ajal kita, amal kita surga atau neraka. Ya, malaikat berarti tahu yang ditugaskan untuk menulis ini semua. Jadi malaikat yang pernah datang ke janin kita tahu, oh kamu ajalnya segini. Ya, ajalnya misalnya sampai 50 tahun, tahu malaikat itu. Cuman terkadang pengetahuan malaikat ini tidak sempurna gitu loh. Ya, misalnya malaikat hanya disuruh nulis ya di janin ini bahwasanya nanti ini umurnya 40 tahun. Tapi ternyata apa? Dia menyambung silaturahim, umurnya jadi 50 tahun. Loh, malaikat nggak tahu di sini, nggak tahu. Ya, kenapa? Karena yang lebih jelas dan tidak akan berubah di mana, Pak? Di Lauhul Mahfud. Itu nggak akan berubah. Ya, dan malaikat orang ini menyambung tali silaturahim dan umurnya diperpanjang, ini juga sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Begitu loh. Makanya kalau dibilang apakah bisa berubah takdir? Iya, takdir yang ada di pengetahuan malaikat, takdir tahunan kita dan lain sebagainya itu bisa berubah. Tapi ada takdir yang tidak bisa berubah, yaitu takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud tersebut. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Ya, jadi malaikat pengetahuannya ya misalnya kita umurnya 50 udah 50 aja gitu kan. Ya, tapi ternyata dia diperpanjang umurnya karena menyambung tali silaturahim. Tapi ingat, menyambungnya dia tali silaturahim ini sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Wallahu a'lam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, annal insana la yadri madza kutiba lahu. Bahwasanya manusia tidak mengetahui ya apa yang tertulis untuknya. Ya, makanya kita tidak boleh
ya bersandar pada takdir kita. Dalam artian udahlah kita sandarkan kepada takdir. Tidak, karena kita nggak tahu takdir kita. Ya, maka tetap kita beramal, ya, dan lain sebagainya. Terakhir, ikhwas sekalian, ya, anna nihayata bani Adam ahadu amroin, bahwa akhir anak Adam ya dua, salah satu di antara dua. Apa itu? Ya, imma as-sa'adah, kebahagiaan, yaitu dia masuk surga, wa imma as-saqawah. Apa saqawah? Kesengsaraan, yaitu dia masuk neraka. Udah dua aja itu, Pak, nggak ada yang lain. Jadi tujuan kita itu, ya, atau perjalanan kita di dunia sampai nanti di akhirat, ya cuma ada dua akhirnya. Nggak ada akhir yang ketiga, Pak. Apa itu? Surga atau neraka. Dan tentunya kita berharap semuanya adalah ke surga. Ya, nah itu. Ya, jadi tidak ada yang lain, tidak ada tempat yang lain, dan surga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya Yahudi punya surga sendiri, ya, Nasara punya surga sendiri, Buddha punya surga sendiri, Hindu punya surga sendiri. Gak bisa. Ya, kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang yang beriman dan bertakwa, neraka untuk orang-orang yang zalim dan ya kafir dan musyrik tentunya. Ya, meskipun tentunya orang-orang yang bermaksiat dengan dosa besar tanpa melakukan kesyirikan, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni langsung atau bisa jadi memasukkannya ke dalam neraka, namun pada akhirnya akan diangkat ke dalam surga. Nah itu. Jadi udah hanya ada dua gitu kan. Kalau kita ingin ke surga, ya udah ikuti jalan surga. Kalau kita ingin jalan ke neraka, ya udah itu. Dan manusia diberi kehendak untuk memilih. Manusia itu diberi kehendak untuk memilih. Ya, bukan hanya dipaksa, pokoknya kamu harus jadi ahli neraka. Enggak, kita bisa milih loh sekarang. Kita sekarang nggak tahu saya penghuni surga atau neraka. Berarti kan kita bisa milih. Kalau kita pengen ahli surga, ya udah berjalannya sesuai ahli surga. Ya, tapi kalau kita nggak mau berjalan secara ahli surga, ya berarti kamu nanti bisa jadi ahli neraka. Ya, maka jangan sampai kita, ya udahlah terserah saya mau surga atau neraka, nggak bisa. Kamu punya kemampuan untuk memilih. Lihatlah seseorang di dunia, kalau disuruh milih, ya kan, disuruh milih kerjaan yang harganya 10 juta gajinya dengan kerjaan yang gajinya cuma 1 juta. Kan orang cerdas yang milihnya yang 10 juta, kan bisa milih berarti kan. Lah Allah sudah ngasih tahu, Rasul sudah ngasih tahu, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Loh kok kamu malah milih jalan ke neraka? Maka nanti di akhirat tidak ada istilahnya mereka demo kepada Allah. Ya Allah, kamu takdirkan aku ke neraka, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka semua sudah ya mengerti konsekuensinya. Saya memilih ini, ya sudah, saya ahli neraka gitu. Ya, saya memilih ini, maka insya Allah saya surga. Nah, jadi tidak ada istilahnya mereka itu nanti akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku ke dalam neraka? Nggak bisa. Ya, nah itulah ya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat ini. Ya, insya Allah kita akan masuk ke hadis yang kelima, yaitu tentang permasalahan ya perkara yang baru di dalam agama ini. Ya, dengan kata lain bid'ah. Ya, mudah-mudahan hadis yang keempat ini bisa dipahami. Ya, karena sekali lagi Arba'in An-Nawawi itu hadisnya benar-benar bertahap, Pak. Penjelasannya bertahap, dari penjelasan bagaimana rukun Islam, rukun iman, dari penjelasan niat, dari penjelasan ya penciptaan manusia. Nanti yang kelima penjelasan tentang ya kebid'ahan dan lain sebagainya. Ini runtutan masalah yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak?
bagi yang tidak tahu dan bagaimana mereka itu terampuni dosa-dosanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pertanyaannya. Tentunya bagaimana hukum orang yang menggugurkan kandungan? Ya, tentunya kita bisa rinci gitu kan. Dia menggugurkan kandungan tadi ya misalnya karena ada darurat yang memang daruratnya membahayakan banget sehingga harus digugurkan ya, atau memang dia malu punya anak misalnya karena MBA, karena misalnya pacaran terus hubungan intim akhirnya hamil kan gitu. Ya, biasanya ada orang nikah meteng disit kan gitu banyak ya. Naudzubillah sekarang ini. Ya. Nah, jadi kalau kondisinya darurat, tentunya ini adalah hal yang insya Allah dimaafkan. Tapi kalau kondisinya memang disengaja, berarti dia adalah pembunuh anak tersebut. Ya, padahal yang pertama kita tidak boleh membunuh seorang muslim. Anak itu masih fitrah dan anak itu masih muslim. Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka dia mendapatkan neraka jahannam khalidan fiha, ya dia kekal selamanya kalau menghalalkan pembunuhan tersebut. Wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa adalahu adzaban azima, dan Allah mempersiapkan azab yang pedih. Ya, itu bagi yang pembunuh ya anak-anak tersebut. Kemudian nanti di akhirat anak-anak itu akan datang kepada ya orang yang membunuhnya. Ya, mereka apa? Bi ayyidzan bin kutilat, kenapa saya dibunuh gitu. Ya, dulu kan di zaman orang-orang musyrik banyak sekali pembunuhan terhadap bayi. Ada yang membunuh anak perempuan ya karena malu, ada yang membunuh anak laki-laki karena kelaparan. Ya, jadi zaman musyrik itu Pak, terkadang orang lahir itu sampingnya udah kuburan. Ya, kalau yang misalnya nggak pengen anak perempuan ya sampingnya kuburan. Kalau lahirnya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Tapi kalau lahir laki-laki ya mereka aman kan gitu. Tapi bagi orang miskin mau laki mau perempuan ya tetap dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena takut nggak bisa makan. Nah di hari kiamat ya mereka akan datang dan bertanya kepada orang-orang yang telah membunuhnya, bi ayyidzan bin kutilat, kenapa kalian membunuh aku. Nah maka tentunya ini dosa yang sangat besar, pembunuhan atau pengguguran kandungan kalau memang tidak ada daruratnya dan lain sebagainya. Namun apakah bisa diampuni dosa-dosanya? Tentunya sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak, bahwa kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar kalau dia tidak melakukan syirik ya syirik ya, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang meninggal dengan membawa dosa pengguguran kandungan ini, maka dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah akan ampuni dia langsung dan dimasukkan ke surga, atau dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu ya sampai beberapa waktu, kemudian Allah akan mengangkatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi pelaku dosa besar dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dosa apapun itu, ya dosa apapun itu, selama dia melakukan dosa kemudian meninggal, tapi dia tidak melakukan syirik atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan, maka itu tadi. Ya. Misalnya ada orang berzina, dia meninggal dengan membawa dosa zina misalnya, maka dia di bawah kehendak Allah. Ya bisa jadi Allah ampuni langsung atau Allah celupkan dulu ke neraka. Ada orang pembunuh sama. Ya, ada orang penjudi pun demikian. Ya, nah berbeda kalau orang meninggal dalam kondisi musyrik. Ya, dia meninggal dalam kondisi kesyirikan yang belum dia selesai atau dia belum berlepas dari kesyirikan, udah langsung gitu Pak. Dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Kalau bertobat, beda lagi. Nah, gitu. Ini kan bicara kalau orang itu meninggal membawa dosa tersebut.
Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, maka berlaku firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa, termasuk orang melakukan kesyirikan. Sebelum meninggal dia bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, maka insya Allah Allah akan ampuni. Dan kita harus tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelah barat ada pintu, ya ukurannya sejauh ya seperjalanan sebulan atau lebih, kama qala Nabi, yang mana ini tetap terbuka untuk menerima taubat hambanya sampai nanti matahari terbit dari barat. Jadi kalau seseorang sebelum meninggal dia bertobat dari dosa apapun, maka akan diampuni dosa-dosanya, termasuk kesyirikan. Ya, dia melakukan kesyirikan, tapi sebelum meninggal dia sadar dan dia tidak melakukan kesyirikan lagi dan dia bertobat, maka ya insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi bedakan antara orang sebelum meninggal bertobat dengan orang meninggal membawa dosa, gitu. Kalau sebelum meninggal bertobat, maka insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau dia meninggal membawa dosa besar, apalagi dosanya syirik, maka tidak akan diampuni. Kalau selain syirik, maka di bawah kehendak Allah. Begitu mungkin. Jelas? Ya, cukup? Ada lagi? Monggo. Ya. Waalaikumsalam. Tidak boleh mengembangkan darah seorang Rasulullah itu membunuh seorang Muslim kalau tukang eksekutor hukuman mati itu hukumnya gimana? Kenapa? Eksekutor hukuman mati itu orang yang meninggal itu. Eksekutor hukuman mati. Hukumnya gimana? Oh. Tapi dia di hukum Islam atau di mana? Apa lewat teroris atau hukuman narkoba gitu? Oh gitu. Nah, ya tentunya eksekutor yang memang itu diperintahkan oleh pemerintah dan lain sebagainya, karena ada hukuman hadis itu, dia bukan termasuk orang yang dianggap sebagai pembunuh, tapi dia termasuk orang pengecualian yang tadinya bahwasanya orang ini memang berhak untuk membunuh. Ya karena di dalam negeri Arab Saudi sendiri misalnya ada orang-orang yang tukangnya jagal gitu kan. Ya orang ini misalnya kisos, yang membunuh bukan keluarganya tapi penjagalnya. Ya, nah penjagal ini adalah hal yang tentunya bagian dari pekerjaan yang itu tidak dianggap sebagai pembunuh, tapi karena ada perintah untuk membunuh. Ya wallahu alam. Nah, ya berbeda juga kalau misalnya ya ini adalah perintah dari atasan, ya dan dia itu diperintah, kalau enggak bahaya itu. Nah, ini juga namanya pembunuh yang mukroh, Pak, dipaksa. Kayak misalnya zaman dulu ada pembunuh Petrus misalnya. Ini kan perintah, ya. Kalau dia nggak membunuh, dia nggak menjalankan perintah atasan, maka ini juga tidak sama seperti pembunuh langsung, dalam artian ya siapa yang membunuh seorang muslim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada desakan dari atasan. Sebagaimana yang kemarin misalnya, seandainya kemarin orang Islam gitu kan, karena semua kemarin yang dalam kasus polisi membunuh polisi itu kan semuanya bukan orang Islam. Ya, jadi berbeda. Kalau seandainya orang Islam kok diperintahkan membunuh, berarti ini dalam kondisi terpaksa, dia diperintahkan untuk membunuh. Wallahu a'lam. Begitu. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan masalah peringatan kelahiran atau kehamilan. Nah itu yang saya tahu itu kok ya. Kikoh. Kemudian kalau di Jawa itu ada peringatan 7 bulanan, dan lagi yang argumennya 4 bulan karena 4 bulan baru roh ditiupkan itu minta doa supaya nanti janinnya diberi roh nanti ya anak yang orang maupun yang wanita itu yang 4 bulan atau yang 7 bulan itu memang disyariatkan tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Yang kami pahami dalam rentetan kehamilan itu, dari mulai awal kehamilan sampai misalnya kelahiran, itu tidak ada prosesi apapun sebenarnya gitu. Ya tidak ada prosesi apapun, misalnya baru hamil
selamatan, baru nanti 2 bulan selamatan gitu. Ini tentunya ya satu memberatkan kan pasti. Seseorang itu kalau membuat-buat sesuatu yang baru biasanya akan memberatkan gitu kan. Nabi itu tidak pernah memberikan dalil-dalil bahwasanya ketika kamu hamil lakukan ini dan lain yang sebagainya. Yang ada adalah tentunya kita ajari anak itu, misalnya kita baca Quran mungkin karena ada psikologis buat anak dan lain sebagainya. Ya, orang tuanya senantiasa membaca Al-Quran. Bagaimana orang tuanya kalau seandainya ibunya itu perokok, nah itu kan akan mempengaruhi. Tetapi kalau untuk menjaga itu, misalnya dengan selamatan 4 bulanan, selamatan 7 bulanan, ini kami lihat tidak ada dalilnya. Yang ada ya setelah melahirkan itu 7 hari diakikohi kan gitu, atau 14 hari dan lain sebagainya, sebagaimana Rasul mengakikohi Al-Hasan wal Husain. Ya, dan juga para sahabat mengakikohi. Ada juga prosesi namanya tahnik, Pak. Apa itu tahnik? Ya, Rasul biasanya mengunyah kurma, kemudian diambil kurmanya lalu dioleskan di mulut-mulut bayi. Ya. Nah, kalau tambah proses yang lain kan bahaya. Ya, misalnya anak itu kalau sudah mau berjalan suruh nginjek bubur kan gitu biasanya ada ya, Pak ya. Dan lain sebagainya. Ini maksudnya ya kadang dikurung. Ya, ini tentu tidak ada dalilnya. Makanya insya Allah nanti pekan depan kita membahas tentang permasalahan hal-hal yang tidak ada contohnya. Ya, hal-hal yang tidak ada landasannya dari Rasul, karena kita ibadah ya cukup dengan apa yang ada atau dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Mas Tejo. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menjelaskan dengan detail terkait masalah hal-hal yang tidak ada contohnya atau modifikasi di dalam ibadah. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.